Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka pemerintah Kota Banjarmasin akan mulai menerapkan pada hari Jumat 24 April 2020. PSBB di Banjarmasin nantinya kada jauh berbeda dengan DKI Jakarta, Makassar, dan daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan PSBB. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka pemerintah Kota Banjarmasin akan mulai menerapkan pada hari Jumat 24 April 2020 atau bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Sedangkan protokol PSBB di Banjarmasin nantinya kada jauh berbeda dengan DKI Jakarta, Makassar, dan daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan PSBB. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banjarmasin, Mahli Riyadi, waya jumpa media jelang tengah hari Senin 20 April 2020 menyatakan, tujuan PSBB ini untuk membatasi kegiatan tertentu, wan pergerakan orang atau barang dalam rangka menekan penyebaran virus corona di Kota Seribu Sungai ini. Mahli Riyadi menjelaskan ketika penerapan PSBB mulai diberlakukan, maka dilarang melakukan kegiatan sosial wan budaya nang kayak perkumpulan atau pertemuan politik, perkumpulan atau pertemuan olahraga, pertemuan akademik, perkumpulan atau pertemuan budaya, wan perkumpulan pertemuan dalam hiburan. Sedangkan yang berkaitan dengan moda transportasi baik udara, laut, wan darat, ujar Mahli Riyadi, tetap berjalan sebagaimana biasanya, namun ada pembatasan jumlah wan jarak penumpang, terkecuali untuk angkutan pengadaan barang logistik. Untuk kegiatan institusi pendidikan baik belajar mengajar maupun tempat kerjanya diliburkan. Begitu juga tempat ibadah dihentikan sementara wan diganti sholat wan belajar di rumah. Sedangkan tempat usaha yang tetap boleh beroperasi wayah pemberlakuan PSBB, ujar Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin ini adalah supermarket, minimarket, toko bahan pangan kebutuhan dasar, wan pasar tradisional, yaitu Pasar Antasari wan Pasar 5 Banjarmasin. Kemudian pembangkit listrik, unit layanan transmisi wan distribusi, apotek serta toko peralatan medis, toko bangunan, toko ternak pertanian, layanan ekspedisi barang, rumah sakit, puskesmas, media cetak wan elektronik, penyedia layanan internet, penyiaran wan layanan kabel, fasilitas kesehatan umum, elektronik, bank, kantor asuransi, layanan pasar, ATM wan layanan sistem pembayaran distribusi bahan wan SPBU. Kegiatan PSBB ini nanti akan lebih jauh di tahun 2020 dan secara ini sudah dalam Permenkes 59 tahun 2020 dan itulah mendasari kebijakan PSBB. Dalam diatur ada hal yang bersifat pelarangan, ada yang bersifat pembatasan, dan ada yang pemulihan. Nah, pelarangan itu larangan melakukan kumpul-kumpul, jadi tidak boleh mengumpulkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik itu politik, hiburan maupun kegiatan dari remaja atau kegiatan yang bersifat budaya, itu adalah hal yang dilarang. Kemudian yang dibatasi itu semua moda transportasi, ya, pengecualian untuk transportasi kebutuhan dasar manusia, bukan dasar penduduk, itu dikecualikan dari terhadap pembatasan transportasi. Mahli Riyadi menegaskan bagi warga yang melanggar atau menghalang-halangi kegiatan pemberlakuan PSBB, maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan dikenakan sanksi, yaitu hukuman setahun penjara ditambah denda sebesar 100 juta rupiah. Ini adalah undang-undang, jadi keluarnya keputusan kesehatan nomor 22 2020 itu adalah pelaksanaan undang-undang 2018 tentang karantinaan kesehatan. Di dalam undang-undang pasal 93 sudah jelas aturannya. Kalau siapa yang menghalangi upaya pelaksanaan PSBB, karena upaya PSBB-nya adalah upaya pekarantinaan, itu diatur dengan pidana 1 tahun penjara dan atau denda 100 juta rupiah. Jadi ketika nanti ada petugas TNI, Polri, maupun Satpol melaksanakan apa yang dikerjakan pemerintah Kota Banjarmasin, itu ada sanksinya. Karena nanti kami memklasifikasikan sanksi yang diatur dalam undang-undang pidana dan denda. Jadi secara umum seperti itu ada sanksi. Yang minimal kalau pakai masker dipulangkan.